Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua anak-anak hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita ketemu lagi dalam pelajaran fikih. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Baik, dalam pelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan sistem metode kunjung. Jadi nanti Bapak jelaskan untuk selanjutnya. Dan untuk memulai pelajaran kita hari ini supaya semuanya lancar dan berkah, maka kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di pertemuan ini kita akan belajar tentang bab toharoh. Anak-anak lihat slide yang Bapak siapkan, lihat di depan. Nah, itu kita menggapai cinta Allah dengan bersuci. Kenapa kita menggapai cinta Allah dengan bersuci? Karena Allah mensukai kepada orang-orang yang bersuci. Maka kita menggapai cinta Allah dengan bersuci, mensucikan diri dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Baiklah, yang slide yang kedua kita lihat. Nah, di antara dua gambar ini, manakah gambar-gambar yang anak-anak sukai? Ayo, gambar satu. Baiklah, gambar satu itu berarti adalah bersih, rapi, indah, mempesona. Jadi kita secara naluri sebagai manusia pasti kita mempunyai kecondongan kepada kebersihan, keindahan yang kita sukai. Tidak ada orang yang suka dengan sesuatu yang kotor, jorok, lain sebagainya. Pasti suka dengan yang namanya kebersihan dan keindahan. Itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Memahami arti toharoh. Toharoh menurut arti bahasa adalah suci dan bersih. Maka orang yang suka kebersihan, suka rapi-rapi, itu adalah orang mencerminkan seseorang itu memiliki keimanan. Sedangkan menurut Syara, toharo adalah melakukan sebuah pekerjaan yang membolehkan seseorang untuk mengerjakan sholat, seperti wudhu, mandi, dan tayamum. Tayamum itu adalah pengganti dari karena tidak adanya air. Nah, sebelah batu, apa itu batu? Apa tandanya itu? Dipakai untuk membersihkan namanya istinja. Ketika buang air kecil, air besar, kita memerlukan minimal 3 batu. Caranya ya itu nanti diolesin satu, dibuang, gosok lagi satu, buang, gosok lagi satu, buang. Jangan digosok. Iya betul gitu. Nah, jangan digosok nanti diputar lagi kena tangan nanti jadinya. Ya, gitu kira-kira untuk membersihkannya. Nanti untuk prakteknya silahkan nanti masing-masing. Nah, tata caranya dipikirkan bagaimana supaya tidak menyebar kemana-mana gitu kan. Nah, baik. Ada yang tanya tadi yang alat bersuci ini air, debu, dan batu tadi? Boleh, boleh, silahkan. Eh,
Ya, itu untuk membersihkan kotoran benar. Itu boleh dengan kalau nggak ada batu, karena kan udah disiapin batu. Masa kita ngambil dari batu taman kan dimarahin sama security nanti kan disiapin situ namanya tisu. Nah, situ tisu itu ketika nggak ada air, kalau ada air ya kita harus pakai air. Kita kan orang Indonesia, orang Asia, budaya kebersihan dengan air. Mau bagaimanapun bersihnya dengan tisu, pasti lebih bersih lagi kalau dengan air. Ya kalau mau pakai ketika nggak ada air ya nggak apa-apa dipakai tisu boleh, nggak ada tisu daun pun boleh sebenarnya. Kasus kejadian. Jadi batu itu harus dilihat itu bersih apa enggak, ada ulatnya apa enggak. Nana takutnya digosok, digesek, takutnya ada ulat, jadinya bengkak semuanya kan repot nanti jadinya. Nah, gitu. Jadi anak-anak juga harus memperhatikan itu kebersihan. Ketika debu juga harus ketika di pesawat nih, contoh di pesawat. Pesawat pasti enggak ada kelihatan debu yang kelihatan kasat mata banyak gitu enggak. Jadi kursi dinding itu pasti berdebu karena yang kita jalan semua itu pasti ada mengandung unsur debu walaupun sedikit boleh di situ dipakai untuk bersuci. Kayak di pesawat kan pasti terbatas air, nggak kayak kayak kita di bawah. Jadi kita pakai untuk tayamumnya tadi. Ada lagi anak-anak yang lainnya? Anis, ada pertanyaan? Lanjut, silahkan. Oke, baik. Ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang air. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum biyutib'ankum rijza syaitan wa liyarabita 'ala qulubikum wa yusabbita bil aqdam. Dan Allah menurunkan kepada kamu hujan dari langit. Ya seperti hari ini kan hujan kita. Allah kirim kita air. Untuk apa? Untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengan telapak kakimu. Jadi hujan itu adalah berkah. Jangan hujan itu dianggap musibah karena kita mau bepergian, hujan, ah masalah ini gitu kan. Enggak. Hujan itu adalah berkah yang bisa kita ambil hikmahnya. Kita lanjut selanjutnya. Memahami air dan pembagiannya. Baik. Memahami air dan pembagiannya yaitu ada air suci dan dapat mensucikan dan tidak makruh dipakai. Air suci dan dapat mensucikan tapi makruh dipakai untuk badan. Air suci tetapi tidak dapat mensucikan air. Jenis ada dua macam yaitu air mustakmal dan air mutaghayyir. Yang selanjutnya adalah air najis yaitu air suci yang terkena najis. Baik, dari air-air ini apakah bisa dipahami air yang bisa suci, yang bisa mensucikan dan tidak bisa mensucikan? Nanti ada penjelasan selanjutnya lagi. Lanjutkan lagi ya. Oke, yang pertama adalah suci dan mensucikan. Apa itu air yang suci dan mensucikan? Air jenis ini disebut air mutlak atau air yang masih murni. Air mutlak ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sumur, air sumber, air sungai, air embun, dan air es. Air esnya adalah air salju yang kita kalau di kutub utara, selatan ada salju. Kalau kita di sini esnya es batu di dalam kulkas jadinya. Kami sini ada yang tanyakan? Air suci dan mensucikan? Oke, kalau tidak ada, jadi air suci dan mensucikan tapi makruh. Air suci mensucikan tapi makruh, yaitu air apa? Air yang terkena matahari, yaitu yang sengaja dijemur. Itu makruh hukumnya kalau dipakai untuk bersuci. Nah, ini suci tapi tidak mensucikan. Air itu suci, bersih, tapi tidak mensucikan. Apa itu? Yaitu air ada 2 macam. Air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Dan salah satu sifatnya rasa dan warnanya telah berubah. Air bekas wudhu, air bekas mandi besar, itu tidak bisa dipakai lagi. Untuk tidak bisa mensucikan.
dan air yang mutaghayyir yang sudah berubah bentuk wujudnya, yang air biasa jadi air berubah. Apa itu? Air yang telah berubah itu seperti air kopi, air teh, air susu. Nah, itu semuanya adalah air yang mutaghayyir dan itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Baik, kita lanjutkan air najis. Air najis adalah air yang terkena sesuatu yang najis, terkena darah, terkena kotoran, atau kena jilatan anjing, atau air got. Air got itu tercampur macam-macam bentuknya dan baunya pun sangat tidak enak untuk dicium. Nah, itu airnya najis, tidak boleh dipakai. Kalau terkena kaki, terkena kulit, pakaian harus dibersihkan dulu supaya kita bisa untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Oke, pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalang untuk tidak bisa melaksanakan ibadah seperti sholat, baca Quran, dan lain sebagainya, umroh, dan lain sebagainya. Hadas dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil dan hadas besar? Hadas kecil adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, kencing, buang air besar, buang air kecil, habis itu bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang lain muhrim di jalan atau di sekolahan, habis itu hilangnya akal, mabuk, pingsan, atau tertidur baring nyenyak terlalu berlebihan, habis itu menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Itu adalah yang menjadikan hadas kecil. Nah, yang kedua adalah hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar dan cara membersihkannya adalah dengan cara mandi. Hadas besar tidak bisa dengan wudhu. Kalau hadas kecil kita cukup dengan wudhu atau dengan tayamum. Hadas besar harus dengan mandi. Kalau nggak ada air baru dengan tayamum. Apa itu yang menyebabkan hadas besar? Yaitu terjadinya persetubuhan atau senggama antara laki dan perempuan dan keluar ataupun tidak keluar. Yang kedua adalah keluarnya mani atau sperma orang yang disengaja maupun tidak sengaja. Habis itu meninggal atau mati. Makanya orang mati harus dimandikan kecuali orang yang mati syahid seperti sekarang banyak terjadi saudara kita yang di Palestina. Selanjutnya adalah haid. Orang haid Orang haid itu tidak bisa melakukan ibadah dan setelah selesai haidnya maka wajib dia mandi. Habis itu juga orang yang nipas atau orang yang nipas itu setelah melahirkan atau wiladah yang nifas wiladah itu orang yang melahirkan. Jadi yang setelah orang nipas selesai nipasnya wajib dia mandi, wajib mandi besar baru boleh melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Anak-anak lainnya ada yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada adalah najis dan pembagiannya. Najis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada najis mukhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Najis mukhaffafah yaitu najis ringan, yaitu terkena air kencingnya anak kecil, terkena muntahan. Najis mutawasitoh yaitu najis yang sedang. Cara membersihkannya ya kita siram, kita bersihkan sampai nggak kelihatan wujudnya dan baunya. Itu najis mutawasitoh. Nah, najis yang terakhir adalah najis mughaladoh. Najis mughaladoh yakni najis yang terkena jilatan anjing atau terkena babi. Dan cara membersihkannya najis mughaladoh itu adalah dengan mencucinya dengan air tujuh kali dan yang terakhirnya itu dengan debu. Dan sebagian ulama ada yang mengatakannya mencucinya dengan dicampur dengan debu atau tanah. Itu jenis-jenis najis dan cara membersihkannya.
Baik, dari semuanya itu sudah Bapak jelasin, apakah anak-anak sudah bisa menangkap dengan jelas dari bab toharoh? Baik, kalau sudah bisa nangkap dengan jelas, maka karena ini adalah metode kunjung, jadi kita bikin kelompok sesuai dengan piket kelas saja kita. Rija dengan teman-temannya itu satu kelompok. Nasud bisa nanti sama teman-temannya. Ada Pak Fahrudin dan teman-temannya itu. Yang kelompok ketiga, Anis sama teman-temannya. Bu Anis hadir, Bu Anis. Nah, Bu Anis sama teman-temannya silahkan nanti bikin rangkuman apa namanya pengertian yang bisa ditangkap hari ini dari bab toharoh tadi. Jadi nanti kita akan bertanya, kita tanyakan satu-satu. Nah, kalau udah kumpul, Bapak bagi kertas untuk oret-oretan kalian. Nah, silahkan ambil satu-satu. Nah, udah selesai. Silahkan ditulis, dioret-oret, bikin kesimpulan dari pengertian masing-masing tadi dan tata caranya. Terserah yang mana cenderungnya. Mungkin kelompok satu adalah pengertian toharohnya, kelompok dua adalah tentang air, yang ketiganya tentang najis. Boleh, silahkan saja mana yang pas buat kalian. Baik, silahkan dikerjakan. Oke, baik. Sekarang kita langsung tanyakan satu-satu ke Pak Nurija. Apa yang bisa disimpulkan hari ini? Ayo, Nak Nurija. Bagus, Nana. Bagus, Nah. Sip, sip. Bagus. Kita akan yang kelompok yang kedua. Ya, silahkan. Apa yang bisa ditangkap, Nah, Mas Ud? Silahkan, sampaikan. Bagus, bagus, wah, bagus hasil kelompoknya. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Nah, ini sama teman-temannya, apa tadi yang bisa sudah dioret-oret disimpulkan? Silahkan dibaca. Bisu, daun, bagus. Oke, terima kasih banyak dari semuanya. Ternyata, alhamdulillah, semuanya bisa ditangkap dengan baik. Kasih plus dulu buat teman-teman semuanya yang sudah berani. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Berarti untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita untuk hari ini tentang bab toharoh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Baik, untuk Nairil tolong dibaca baca doa untuk penutup kita pelajaran hari ini. Nairil silakan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan semuanya. Jangan lupa untuk rajin-rajin bersuci beribadah supaya menjadi hamba Allah yang disayang. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.